Oke, di sini saya akan mempresentasikan pengujian dan kalibrasi section pump. Yang pertama, yaitu pengertian section pump itu sendiri. Adalah suatu alat medis yang digunakan untuk mengeluarkan cairan berupa darah, air liur, nanah, atau lendir dari dalam tubuh manusia dengan cara disedot atau dihisap. Cara kerja section pump. Section pump pada dasarnya bekerja dengan menggunakan teknologi vakum. Cara kerja vakum dapat diambil dari jenis vakum yang menggunakan piston. Struktur dari vakum piston secara umum yaitu terdiri dari piston, ruang kedap udara, pintu masuk, katup pintu masuk, pintu keluar, dan katup pintu keluar. Posisi piston terdapat pada ruang kedap udara. Apabila piston tersebut bergerak, tekanan dalam ruangan tersebut akan mengalami perubahan. Ketika awal piston bergerak, katup pintu masuk akan terbuka dan katup pintu keluar akan tertutup. Hal itu akan menghasilkan tekanan. Selain itu, material yang ada di depan pintu masuk akan memenuhi ruang kedap udara. Piston akan kembali ke posisi semula, di mana katup pintu masuk akan tertutup dan katup pintu keluar akan terbuka. Hal tersebut membuat isi material yang ada di dalam ruang keluar melalui pintu keluar. Ya, lanjut. Berikut adalah blok diagram. Kabel power dihubungkan ke listrik AC dari PLN. Lalu sumber tegangan itu akan mengalir ke katup tiup. Pada katup tiup berfungsi sebagai tempat keluar masuknya angin yang nantinya dimanfaatkan motor untuk menghasilkan daya hisap. Kemudian dari motor menuju ke tabung vakum, di mana tabung vakum adalah tabung kosong yang berisi tekanan negatif atau suatu kondisi ruang di mana tekanan udaranya lebih rendah dari tekanan atmosfer sehingga dapat menghasilkan daya hisap. Kemudian tabung vakum dihubungkan dengan tabung isi menggunakan selang. Selangnya bernama selang hose. Lalu kemudian menuju ke pasien. Kemudian pengujian dan kalibrasi. Pertama, pengujian sebelum alat digunakan, yaitu ada uji fisik dilakukan sebelum alat digunakan, yaitu dengan memastikan bahwa section pump dalam kondisi baik dan tidak rusak. Pengujian fisik berupa pengujian regulator, manometer, pipa hisap, dan konektor. Yang kedua ada uji fungsi untuk memastikan section pump berfungsi dengan baik. Pengujian fungsi berupa pengujian tekanan negatif dilakukan untuk memastikan bahwa section pump menghasilkan tekanan negatif yang sesuai dengan spesifikasinya. Pengujian tekanan negatif dilakukan menggunakan manometer. Yang kedua, pengujian aliran udara dilakukan untuk memastikan bahwa section pump dapat mengalirkan udara dengan lancar. Pengujian aliran udara dilakukan dengan cara menghubungkan section pump dengan selang hisap dan memasukkan selang hisap ke dalam wadah bersih air. Kemudian kalibrasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengkalibrasi section pump. Yang pertama, persiapan. Pastikan section pump dan alat kalibrator section pump dalam kondisi baik dan tidak rusak. Siapkan semua peralatan yang diperlukan, yaitu section pump, alat kalibrasinya itu sendiri, selang hisap, dan wadah bersih air. Pastikan tekanan udara di sekitar section pump dan alat kalibrasi itu kontan.
Pastikan tekanan udara di sekitar suction pump dan alat kalibrasinya itu konstan. Kedua, pemeriksaan awal. Periksa kondisi fisik suction pump, termasuk tidak ada bagian yang rusak atau patah, tidak ada kebocoran udara, dan regulator dan manometer berfungsi dengan baik. Kedua, periksa kondisi fisik alat kalibrator suction pump, termasuk tidak ada bagian yang rusak atau patah. Kalibrasi alat kalibrator telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga, pengaturan tekanan. Atur tekanan suction pump ke nilai yang akan dikalibrasi. Nilai tekanan yang dikalibrasi biasanya sesuai dengan spesifikasi suction pump itu sendiri. Nah, keempat, pengukuran tekanan. Hubungkan suction pump dengan selang hisap. Masukkan ujung selang hisap ke dalam wadah berisi air. 3. Gunakan alat kalibrator suction pump untuk mengukur tekanan negatif yang dihasilkan oleh suction pump. Lanjut. 5. Perbandingan hasil pengukuran. Bandingkan hasil pengukuran alat kalibrator suction pump dengan nilai tekanan yang telah ditetapkan. Jika hasil ukuran tidak sesuai dengan nilai tekanan yang ditetapkan, maka suction pump perlu diperbaiki atau diganti. Yang keenam, pencatatan hasil kalibrasi. Catat hasil kalibrasi meliputi nilai tekanan negatif yang dihasilkan oleh suction pump pada berbagai pengaturan tekanan, tanggal, dan waktu kalibrasi. Yang ketujuh, pemeliharaan. Sistem suction pump dan alat kalibrator suction pump di tempat yang bersih dan aman. Dilakukan perawatan rutin pada suction pump dan alat kalibrasi sesuai dengan petunjuk pabrik. Dengan melakukan kalibrasi suction pump secara berkala, maka Anda dapat memastikan bahwa suction pump bekerja dengan aman dan efisien. Kemudian alat kalibrasi yang digunakan. Nama alat Digital Pressure Meter, merek Fluke Biomedica. Digital Pressure Meter adalah alat pengukur tekanan yang menggunakan tampilan digital untuk menampilkan hasil pengukuran. Alat ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pressure meter analog, yaitu lebih akurat, lebih mudah dibaca, lebih dalam. Digital Pressure Meter menggunakan sensor tekanan untuk mengubah tekanan menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini kemudian diproses oleh mikrokontroler untuk menghasilkan hasil pengukuran yang ditampilkan pada layar digital. Digital Pressure Meter dapat digunakan untuk mengukur berbagai jenis tekanan, termasuk tekanan positif, tekanan negatif, dan tekanan vakum. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.